Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Manji The Mountain Man. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang rela menghabiskan waktunya selama 22 tahun untuk membelah gunung. Apa yang membuatnya begitu bertekad melakukan hal itu? Kita simak saja videonya. Tapi sebelum ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika teman-teman menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berdiri, memaki dan melempari sebuah gunung dengan batu. Pria ini bernama Dasrat Manji. Manji tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Gehlore. Desa Gehlore adalah wilayah yang terisolir sejak ratusan tahun. Tidak ada sekolah, rumah sakit, maupun fasilitas umum lain karena tak ada jalan ke sana. Orang-orang desa harus menembus pegunungan batu untuk bisa keluar desa atau berjalan mengelilingi gunung. Manji terlahir dari keluarga miskin dan dari kasta terendah yang selalu mendapatkan penghinaan dari orang-orang dari kasta tinggi. Bahkan dia dan kelompoknya disebut manusia tikus karena terlalu sering memakan tikus. Sejak kecil Manji sudah dinikahkan dengan seorang gadis usianya. Di desa itu ada seorang tuan tanah yang suka memperlakukan orang-orang dari kasta rendah dengan sangat kejam. Tuan tanah itu bernama Mukia. Suatu hari ayah Manji dipanggil oleh Mukia karena tidak bisa membayar hutang. Ayah Manji pun dipukuli oleh anaknya Mukia yang bernama Ruap. Karena tidak bisa membayar hutang, ayah Manji ingin memberikan Manji kepada Mukia untuk dijadikan budak. Tapi Manji menolak dan kabur meninggalkan desanya dengan cara mendaki gunung batu. 7 tahun kemudian Manji sudah menjadi pria yang dewasa. Ia pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang ke desanya, Manji bertemu dengan gadis yang memikat hatinya. Gadis ini bernama Pagunia. Dalam perjalanan pulang, Manji menaiki sebuah bis. Dan tak disangka ternyata Pagunia pun menaiki bis yang sama dengan Manji. Karena tak dapat tempat duduk, Pagunia pun ingin naik ke atas bis. Dan Manji pun menolongnya untuk naik ke atas bis. Selama perjalanan, Manji menceritakan kisah hidupnya sampai akhirnya ia harus pergi meninggalkan desanya. Manji pun turun di dekat sebuah gunung batu. Karena ia berniat ingin memotong jalan ke desanya dengan cara mendaki gunung tersebut. Ketika sampai di desanya, ia bertemu dengan Mukia. Bukannya dapat sambutan dari Mukia, ia malah dipukuli oleh Ruap dan anak buahnya Mukia. Setelah itu Manji pun bertemu dengan temannya dan diantar untuk menemui ayahnya. Ayahnya yang kaget dengan kehadiran Manji langsung memukulinya. Sambil menangis ia mengatakan bahwa ibunya telah meninggal setelah kepergian Manji, dan kini pun ia tinggal seorang diri. Keesokan harinya Manji dan ayahnya pergi ke rumah gadis yang sudah ia nikahi sewaktu kecil. Tetapi ayah gadis tersebut malah mengusir Manji. Lalu datang seorang gadis yang habis mengambil air. Tak disangka ternyata gadis tersebut adalah wanita yang ditemui Manji saat perjalanan pulang ke desanya. Dan gadis tersebut adalah gadis yang ia nikahi sewaktu masih kecil. Diam-diam Manji pun menemui Pagunia. Mereka berjalan-jalan layaknya orang berpacaran. Lalu Manji membelikan satu gelang kaki untuk Pagunia dan berjanji akan membelikan satu gelang lagi suatu hari nanti. Keesokan harinya Manji diberitahu oleh temannya bahwa Pagunia akan dinikahkan oleh seseorang. Manji pun langsung berlari ke rumah Pagunia dengan membawa sebuah kapak. Manji mengancam siapapun yang mendekat maka ia akan mengampaknya. Lalu Manji pun membawa Pagunia lari bersamanya. Kemudian mereka menikah dan hidup dalam rumah tangga yang penuh cinta. Suatu hari saat Pagunia berjualan di pasar, Pagunia digoda oleh Ruap. Manji yang melihat itu marah dan langsung memukuli Ruap dan teman-temannya pun ikut membantu. Pagunia pun berusaha untuk melerai mereka namun Manji sulit dihentikan dan Pagunia menampar Manji dan pergi. Malam harinya Manji meminta maaf kepada Pagunia. Pagunia menjelaskan bahwa ia marah karena ia takut Ruap akan membalas yang dilakukan Manji kepada Ruap. Dan Pagunia pun memberitahukan Manji bahwa sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Manji pun sangat senang. Di saat yang bersamaan, Ruap datang ke desa dengan anak buahnya mencari Manji. Karena Manji tidak ada, ayah Manji pun ingin dijadikan tahanan. Tapi ada temannya Manji yang membantu ayahnya Manji.
sehingga temannya Manji pun kena pukul dan pingsan. Lalu istri temannya Manji pun dibawa oleh Ruap. Keesokan harinya istri temannya Manji pun ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah danau. Suaminya pun membawanya dan dimasukkan ke dalam rumah dan membakar rumahnya dengan mayat istrinya yang berada di dalam. Lalu Manji dan Pagunia telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Manji pun menginginkan adanya anak kedua. Keinginan mereka pun terkabul. Pagunia akhirnya hamil anak kedua. Manji pun bekerja keras di sawah. Suatu hari, saat Pagunia yang sedang hamil ingin membawakan makan siang untuk Manji yang sedang bekerja di sawah yang berada di balik gunung batu. Pagunia berjalan mendaki gunung batu. Akan tetapi Pagunia kelelahan dan terpeleset. Ia terjatuh dari gunung batu. Manji yang diberitahu bahwa istrinya jatuh dari gunung langsung berlari mencari istrinya. Manji dan temannya berusaha membawa Pagunia ke rumah sakit. Namun butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke rumah sakit, karena menuju rumah sakit harus melewati gunung batu terlebih dahulu. Dan Pagunia pun meninggal, meski bayi perempuan yang dikandungnya bisa diselamatkan. Manji begitu marah pada gunung batu tersebut. Manji menganggap gunung batu tersebutlah yang merenggut nyawa istrinya. Manji menganggap bahwa gunung batu itu harus ditaklukkan agar tak ada perempuan lain yang bernasib seperti istrinya, dan orang-orang desa bisa melintas dengan mudah. Manji yang begitu membenci gunung batu tersebut, mulai melakukan tindakan gilanya. Ia berniat menaklukkan gunung itu dengan palu dan linggisnya. Ia tak peduli meski isi desa menyebutnya gila. Di gunung batu itu hanya ada satu pohon saja tempatnya berlindung dari sengatan matahari saat ia merasa lelah. Sambil membesarkan kedua anaknya, ia mulai membuka jalan dengan menghancurkan batu-batu besar di gunung batu tersebut. Penduduk desa menyebutnya sebagai orang gila, tetapi ia tak peduli. Ia yakin suatu saat nanti ia bisa membuat jalan dan bahkan bisa dilalui oleh mobil. Sesekali ia bekerja sebagai buruh agar dapat membeli makanan ala kadarnya untuk kedua anaknya yang percaya bahwa Manji dapat membuat jalan di antara gunung batu itu. Seorang jurnalis yang bernama Alokja tertarik pada kisahnya. Ia mulai mewawancarai Manji di tempat ia biasa menghancurkan batu-batu gunung. Alokja menunggu saat di mana ia bisa menerbitkan satu berita di korannya saat gunung batu telah berhasil ditaklukkan Manji. Lalu desa Gelore terjadi kekeringan. Semua warga desa berpindah ke kota termasuk ayah dan kedua anak Manji untuk bertahan hidup. Sedangkan Manji lebih memilih bertahan untuk membelah gunung tersebut. Manji yang kelaparan dan kehausan terus menghantamkan palunya ke bebatuan gunung tersebut. Sampai akhirnya ia menghancurkan batu dan ada sebuah lubang. Manji masuk ke dalam lubang tersebut, di dalam ada genangan air dan dedaunan. Manji pun meminum air dan memakan dedaunan tersebut. Dan akhirnya hujan pun turun. Manji yang tadinya menganggap gunung batu itu adalah musuh, kini ia menganggap gunung batu itu sebagai teman karena telah beberapa kali menyelamatkan hidupnya. Tahun 1969, tepatnya 9 tahun sejak Manji memulai usaha gilanya membuat jalan dengan menghancurkan batu-batu di gunung tersebut, warga desa mulai kembali dan mereka melihat sebuah penampakan jalan mulai terbangun. Ayahnya yang selama ini selalu memakinya dan menganggapnya gila mulai bisa melihat hasil pekerjaan Manji dan meminta maaf. Pada saat yang sama, revolusi terjadi, di mana para revolusioner mulai mengganggu orang-orang kaya dan tuan tanah yang berbuat semena-mena. Para revolusioner kemudian menggantung tuan tanah Mukia, dan kemudian terlibat saling tembak dengan polisi. Banyak yang menjadi korban termasuk ayahnya Manji. Pada tahun ke-16 Manji memalu gunung batu, Ruap anak dari Mukia terpilih menjadi kepala desa dan memanfaatkan Manji untuk mengeruk keuntungan dari pemerintah. Mereka menggunakan cap jempol Manji untuk menipu pemerintah dengan dalih dana pembuatan jalan membelah gunung batu. Manji yang tak bisa membaca hanya berharap bahwa benar kepala desa akan memudahkan usahanya membuat jalan dengan bantuan pemerintah. Manji yang telah menikahkan kedua anaknya kini tinggal sendirian di gubuk kecil di Gunung Batu sambil mengenang kisah manisnya dengan Pagunia. Membawa gelang kaki Pagunia kemana-mana dan berbicara pada gunung tersebut layaknya ia mengobrol dengan temannya, sebagai upaya menghibur dirinya sendiri. Pada tahun ke-20, Manji kemudian menemukan kecurangan kepala desa. Ruap menjual batu-batu yang telah dihancurkannya dan juga mengambil uang dari pemerintah untuk keuntungannya sendiri.
Karena dicurangi dengan terang-terangan, ia pergi ke New Delhi untuk mengadukan masalah tersebut dengan berjalan kaki sejauh 1.300 km karena tidak punya uang untuk membeli tiket kereta. Perjalanannya kemudian diikuti lebih banyak orang, pendemo yang menuntut perbaikan kebijakan dari Perdana Menteri. Saat Manji sampai di gedung pemerintahan, ia tidak bisa bertemu dengan Perdana Menteri karena dihadang oleh polisi. Manji yang dengan perasaan kecewa pun kembali ke desanya. Tahun ke-22, Manji yang lelah mulai semangat lagi ketika sebagian warga desa mulai membantunya membelah batu. Meski kemudian kepala desa lagi-lagi menjebaknya. Kepala desa yang licik itu melaporkan Manji pada petugas pemerintah dan menuduhnya mencuri gunung batu milik negara dan menjual batu-batunya. Manji lalu dipenjara dan kepala desa sangat ingin ia dihukum seberat-beratnya. Tetapi Manji yang buta huruf dan buta politik tak tahu apa-apa dan bersedih hati dalam kepungan jeruji besi. Sampai Alokja dan warga desa datang untuk meminta agar Manji dibebaskan. Dan akhirnya Manji pun dibebaskan. Pada akhirnya warga desa membantunya menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kekuatan bersama mereka bisa membuka jalan dengan menyingkirkan batu yang paling besar. Saat jalan sudah jadi, warga desa menyalakan lilin, menabuh alat musik dan berpesta. Bahkan Manji bisa melihat Pagunia menari gembira bersama warga desa. Dan film pun selesai. Kini tak akan ada lagi perempuan yang jatuh dari gunung batu dan mengalami kematian mengerikan lagi menyakitkan. Kematian Pagunia telah memberi Manji energi untuk melindungi nyawa perempuan lain di desa Gehlore. Kekuatan cinta Manji telah memperpendek jarak antara wilayah Atri dan Wazirguni dari 55 km menjadi 15 km. Dan membuat warga desa menjalani aktivitas dengan mudah dan anak-anak bisa berjalan ke sekolah dengan gembira. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini dan sampai jumpa.